aku Siti Hartini dari Prodi Sastra Indonesia. Gue Kesha, Sastra Inggris Unpam. Selamat datang di podcast Anak Sastra. Oke, ini kan kita dari dua prodi yang berbeda. Dia Sastra Indonesia, gue sendiri dari Sastra Inggris. Dan kita pasti punya dua dunia yang berbeda jelas. Dan sastra ini yang ada di Unpam itu cuma ada dua, sastra Indonesia sama sastra Inggris. Kalau berbicara soal sastra, pasti suatu ilmu itu ada yang namanya perkembangan dan juga ada sejarahnya. Di prodi gue pribadi, di prodi sastra Inggris, itu dibagi menjadi dua periode. Ada yang namanya Old English, sama sekarang Modern English. Nah, kalau di sastra Indonesia gimana? Nih, kalau misalnya di sastra Indonesia ini, sejarah sastra itu lebih fokus membahas tentang sejarah-sejarah karya sastra dari waktu ke waktu. Dia tuh mencakup ke periodisasinya, mulai dari kayak sejarah sastra lama, baru, modern, sama sejarah sastra kontemporer. Di sastra Indonesia ada banyak tuh periodenya. Kalau di sastra Inggris cuma ada dua doang. Old sama Modern English atau New English lah, biasanya dibilangnya kayak gitu. Tapi gini problemnya, sastra itu bahkan di kampus kita aja masuknya cuman sedikit. Di angkatan gua cuman ada, di kelas karyawannya cuman ada 2 kelas. Di regular B-nya cuman ada 1 deh kalau nggak salah. Di regular A-nya cuman ada 1. Tapi nggak tahu sih di angkatan di bawah gue di semester 3 itu ada berapa. Gue kan sekarang udah semester 4. Itu cuman sedikit doang. Nah itu karena gue masuknya di semester genap. Tapi apakah kira banyak gak nanti anak-anak seumuran kita bakalan masuk ke sastra dengan modal ngedengerin sejarah doang? Menurut tuh gimana? Kalau menurut aku sih tergantung ya. Ada orang yang suka sama sejarah, sama orang yang nggak suka sejarah. Kalau aku sendiri masuk sastra itu karena dari awal cuma mau menghindari matematika. Itu salah berat sih sumpah. Kalau misalkan lu bilang lu pengen menghindari matematika, itu nggak berlaku di sastra Inggris. Ya itu belum ketemu kayaknya karena lu masih semester 1. Nah itu jadi di pikiran aku itu yang baru pertama masuk kayak dunia kuliah, kayak ngelihat patokan aku tuh ngelihat guru bahasa Indonesia. Karena kan oh iya mungkin kayak masuk sastra Indonesia itu cuma kayak guru ngejelasin tentang bahasa Indonesia yang cuma gitu-gitu doang. Kayak cuma sejarah tentang kemerdekaan, tentang BPUPKI. Mungkin tapi semester 1 ini ternyata banyak ya di sastra Indonesia ini, kayak sejarah sastra aku baru tahu ada banyak macamnya. Bahkan waktu pas lu nunjukin ke gua mata kuliah di sastra Indonesia, bahkan gua pun bingung kenapa di semester 1 udah ada mata kuliah inti gitu loh. Sedangkan gue di semester 3 itu udah baru dapat mata kuliah jurusannya. Kayak udah dapat linguistik, udah dapat literatur, tapi di semester 1 dan semester 2 bahasa Inggris di sastra Inggris itu belum ada. Justru mereka tuh cuman belajar skill doang, kayak belajar grammar, listening dan lain sebagainya. Nah, kalau lu tadi ngelihat karena sastra Indonesia itu kayak ngelihatnya ke guru. Ya, gitu. Guru yang ngajar bahasa Indonesia dan gak ada matematika. Well, it's not true if you are going to an English department. Itu bakalan beda banget kalau misalkan lu masuk ke sastra Inggris. Di semester 3, lu nemuin yang namanya morfosinteks, yang dimana kita itu ngitungin kalimat. Ngitungin kalimat itu ada token, type, sama leksim. Gue rasa nanti di sastra Indonesia ya mungkin adalah ngitungin kata. Ya. Itu salah berat kalau misalkan lu ngelihat sastra itu ada hitung-hitungan atau enggak. Ada. Tapi ya emang nggak spesifik sih, cuman ada di mata kuliah itu aja. Nanti ke atas-atasnya, ke semester atas mungkin nggak ada. Sekarang gue udah di semester 4, kita cuman ngitungin apa ya kemarin namanya itu di matkul poetry, itu namanya meter kalau nggak salah. Nah, bukan kita ngukur-ukuran kayak di ini ya, kayak ngukur bangun ruang di pelajaran matematika, bukan. Tapi kita ngitung meter itu kayak mirip-mirip kayak temponya. Jujur gue nggak paham karena gue nggak minat sama literatur. Di semester 4 bahkan kita dikasih form buat milih jurusan, ada linguistik sama literatur atau sastra nanti di sastra Indonesia. Nah jujur gue
kurang kalau ke sastra. Tapi kalau misalkan ngomongin sastra, gue suka sama prose atau prosa. Tapi itu pun cuman prose tertentu dong. Iya. Oke, udah tuh kita bercerita sedikit kenapa kita bisa masuk sastra. Kalau lu tadi karena yang udah dijelasin, dan kalau gue pribadi ya gak lolos di sastra Inggris itu pilihan kedua. Dan sebenarnya dari awal gak mau masuk sastra Inggris. Sekarang nih posisinya kita udah masuk sastra. Menurut lu, dulu ngelihat sastra itu sesuatu yang mudah atau justru malah sulit? Kalau dulu ya sebelum masuk sastra itu kayak misalnya seperti yang udah aku jelasin, pertama tuh mudah, kayak semacam lihat guru ngejelasin. Tapi setelah, aku masuk ke sastra, ternyata beda banget. Apa yang bikin beda? Kayak sastra Indonesia tuh ternyata banyak loh. Kirain aku tuh cuma ya udah ngebahas tentang hari kemerdekaan, tentang kayak gitu doang, tentang sejarah. Ternyata di sejarah sastra itu ada angkat-angkatannya. Angkat-angkatan? Iya, Maksudnya gimana tuh? tingkat-tingkatan di karya sastra ada. Misalnya sejarah sastra tentang Balai Pustaka, terus tentang angkatan 45 itu setiap angkatan itu berbeda pembahasannya. Oh, di sastra Indonesia ada Balai Pustaka sama apa tadi? Angkatan 45. Angkatan 45. Jadi di sastra Inggris kita nggak belajar itu. Iya. Jujur. Nah, itu maksudnya bisa belajar Balai Pustaka sama belajar angkatan 45 itu apa? Itu tuh kayak sejarah sastra sesuai urutannya. Iya, kayak lebih fokusnya kayak semisalnya sejarah sastra angkatan 45 kan itu udah masuknya ke kita di zaman kemerdekaan. Itu lebih menjerumus, sejarah sastra itu lebih menjerumus tentang kritik sosial. Berarti politik masuknya. Udah masuk Oke, politik. Jadi gue pernah baca, nggak baca sih, baca sedikit doang. Sama nonton film Bumi Manusia punyanya Pak Pramudia Anantatur. Itu bagus banget sih. Belum pernah baca novelnya, tapi pernah nonton film Bumi Manusia, dan itu emang kisah tentang sejarah. Oke, kalau karyanya Pak Pramudia Anantatur itu, beliau itu fokusnya emang lebih ke politik, dan emang pernah bukunya dilarang sama pemerintahan Pak Presiden Soeharto pada saat itu. Mungkin karena isi bukunya itu radikal ya, soalnya di situ kayak Pak Pramudia itu kayak ngebela haknya buruh, tahu nggak? Jadi ada bukan komunis sih, tapi emang erat kaitannya sama lebih ke membela rakyat. Kalau sekarang ada karyanya Bu Leila Chudori, itu Laut Bercerita. Nah itu bagus parah, dan sekarang nanti bakalan diadaptasi jadi film juga. Dan kalau di Laut Bercerita sama karyanya Pak Pramudia Anantatur itu masuknya ke aliran realisme ya. Iya, karena itu kan bercerita tentang apa yang terjadi di kehidupan kita kan. Bener gak? Aliran realisme kayak gitu. Ya. Mungkin sedikit menambahkan ya. Mungkin kalau untuk sastra masuknya ini ke sastra modern itu dia tuh dari bahasanya, terus itu tuh tidak terlalu terfokus pada bahasa-bahasa yang baku. Jadi ketika seseorang kayak tadi contohnya buku yang tadi film yang tadi kamu sebutkan itu kan Bumi Manusia. Nah, itu kan sempat dilarang karena emang dia mungkin dalamnya udah termasuk kritik-kritik sosial kali ya. Iya, dia banyak pergerakan-pergerakan yang mungkin itu tuh radikal untuk pemerintahan presiden kedua pada saat itu. Iya, sejarah sastra itu sekarang sudah bebas, jadi mau tentang kritik sosial juga sekarang tuh bahasanya udah dibebasin gitu di sejarah sastra. Kalau dulu itu lebih kayak harus terpaku pada adat istiadat, terus tentang cerita-cerita kerajaan kayak gitu. Kalau sekarang tuh lebih bebas intinya seperti itu ya. Betul, karena kalau misalkan dulu pada saat Pak Pramudia Anantatur itu bikin karyanya ya, bikin buku yang sekarang kita bisa nikmati, orang-orang dulu itu nggak bisa baca bukunya Pak Pramudia Anantatur. Nah itu dijelasin di buku Laut Bercerita. Pada saat itu siapapun yang membaca buku-buku yang berkaitan dengan sesuatu yang cukup radikal, nah itu ditangkap. Makanya kan di buku Laut Bercerita itu
sebenarnya menceritakan bagaimana era reformasi itu bisa terjadi di tahun 1998. Nah, itu makanya dulu pernah ada pemberontakan. Itu diceritakan dengan sangat amat detail di Laut Bercerita. Bahasanya juga lebih ke sarkas ya? Kalau bahasa sih enggak sarkas ya. Laut Bercerita itu ada sedikit kayak sense atau ada sedikit sentuhan sedikit ke arah sastra karena emang tokohnya si Biru Laut ini suka sama puisi. Dia bukan kalau nggak salah memang dia juga anak sastra kebetulan. Oh, Ya, kebetulan sekali ya. di dalam cerita tersebut adalah dia anak dari kampus Universitas Gadjah Mada deh kalau nggak salah dari latarnya ya. Berarti apa sih namanya di dalam cerita itu dia itu masuknya ke tentang singgungan-singgungan politik seperti itu? Iya, betul. Itu masuknya memang betul singgungan politik dan memang itu masuknya juga sama ke cerita bersejarah, cuman masuknya ke arah fiksi. Mungkin pernah ada pengalaman di cerita tersebut langsung dari yang pernah pernah mengalami kejadian di era reformasi, tapi mungkin namanya dibuat dalam cerita fiksi. Gitu sih. Supaya lebih menarik untuk dibaca ya. Betul, dan sungguh sangat amat menarik dan di situ kita sebenarnya dari cerita Laut Bercerita ini kita tuh bisa ngerasain apa yang dirasain sama si tokohnya karena itu pakai sudut pandang pertama. Iya. Dari sudut pandangnya si Biru Laut dan juga adiknya Asmara Jati. Intinya buku itu worth it untuk dibaca. Ya, kita udah ngomongin banyak. Tadi kita juga ngomongin beberapa karya ya. Ada karyanya Bu Laila sama karyanya Pak Pramudia Anantatur. Betul. Dan sekarang sedikit menyinggung atau kilas balik tadi masuk sastra Indonesia itu karena ngehindarin hitung-hitungan. Iya, betul Nah, sekali. tapi lu sendiri nih masuk ke sastra Indonesia, ada gak yang lu minatin mata kuliahnya atau mungkin dari karya-karya sastra itu, karya sastra kan ada prose, ada puisi, ada novel, ada syair, ada drama juga. Nah, dari itu apa yang lu minat selama lu masuk semester 1 di Unpam? Kan banyak yang suka ngasih stigma katanya kalau masih semester 1 doang mah itu masih mata kuliah awal, belum ngeliat mata kuliah nanti ketika udah masuk ke semester atas. Nah, menurut lu gimana? Kalau sejauh ini ya, aku tuh apa namanya? Mata kuliah yang aku suka itu apa sih? Linguistik. Linguistik. Kenapa Iya. lo bisa suka linguistik? Soalnya kayak linguistik itu dia ngejelasin sesuatu hal melalui logika, Logika, ya. intuisi. Jujur gue juga emang lebih tertarik sama mata kuliah linguistik lebih sih. ngomongin tuh secara fakta gitu loh. Betul. Kayak orang-orang tuh kita lebih mengkaji, loh ini tuh bener nggak sih? Jadi logika kita yang berbicara gitu. Tapi Apa? kalau gue punya pendapat yang berbeda sih. Kenapa? Keduanya linguistik sama sastra memang sangat-sangat berkesinambungan dan selalu berkaitan erat. Betul Tanpa sastra kita nggak bisa melihat dunia itu dengan sudut pandang yang berbeda. Iya. Ya, karena kita bisa ngeliat dari banyak sudut. Makanya ada yang namanya karya kayak puisi, ada novel dan lain sebagainya. Itu kan bagaimana orang lain itu bercerita di dalam karya sastra tersebut. Tapi kalau misalkan linguistik, kita nggak akan bisa bikin karya sastra tanpa pola atau dasarnya terlebih dahulu. Karena linguistik itu kan aturan bahasa ada yang unit terkecil dan juga ada unit terbesarnya. Betul. Di unit terkecilnya itu ada morfosinteks, ada fonologi. Terus juga ada nanti di unit terbesarnya kalau di sastra Inggris belajar yang namanya pragmatik sama semantics. Betul. Gitu. Nah, jadi keduanya sama-sama saling membutuhkan. Iya, kalau di sastra sendiri nih, aku karena suka baca novel. Jadi aku tuh ada ketertarikan untuk aku suatu saat nanti tuh pengen buat novel. Kenapa pengen bikin novel? Karena aku suka aja baca novel gitu, kayak aku tuh suka berhalusinasi. Imajinasinya jalan. Jadi ketika aku imajinasi tuh aku pengen pengen dituliskan gitu imajinasinya lalu dibuatkan novel. Cuma untuk sekarang mungkin aku belum bisa. Nah, tadi kan lu pengen bikin novel karena lu suka berimajinasi. Novel atau cerpen deh gitu, cerita-cerita pendek. Oke. Nah, dari
apa yang lu pengen nih sekarang nih, kan lu pengen bikin novel karena lu suka berimajinasi. Nah, imajinasi yang lu tuangin itu pengen orang itu terhibur atau mereka bisa relate nih sama imajinasi lu itu. Maksudnya kayak mereka jadi ikut ngerasain apa yang dirasain sama imajinasi lu gitu. Ya, aku tuh lebih ke pengen orang itu relate sama imajinasi aku. Kenapa? Ya, Karena kan umumnya orang tuh lebih merasa terhibur sama cerita-cerita yang berkaitan imajinasi. Contohnya kayak genre-genre yang fantasi. ya itu Nah. juga masuk, tapi aku tuh pengennya di sisi lain tuh kayak menghibur, oke. Tapi kayak pengen biar orang yang baca cerita aku di kemudian hari, novel aku, insya Allah, amin ya. Pengen kayak waktu baca tuh kayak damn gitu, masuk masuk ke hati gitu. Iya. Gimana rasanya gitu? Ini bukan buku sih ya, bukan novel, tapi lo tahu film Agalain? Ya. Ya, film Agalain itu sebenarnya mau sama sih, mirip-mirip kayak imajinasi, kayak siapa yang bisa mikir nih di film siapa sih yang bisa mikir kalau misalkan kayak orang bisa mati di dalam rumah hantu, Iya. ya kan? Terus orang kok kalau kita berpikir itu masa orang sakit jantung suruh masuk rumah sakit? Nah, masuk ke rumah hantu. Kan itu berpikirnya orang tuh nggak akan kepikiran ke situ kan? Iya. Gitu. Nah, tapi ternyata justru malah film itu dinikmati sampai berapa juta penonton kan? Di Agalain 1 maupun Agalain 2. Karena di situ tuh mungkin ya yang gue tangkap, mungkin lu tuh tipe yang mirip-mirip kayak menjerumus ke film Agalain, tapi mungkin gak tahu ya nanti genrenya bakalan komedi atau bukan. Di ceritanya itu tuh mengandung pesan juga. Jadi itu yang lu mau maksudin kan? Iya, itu kayak oke gitu, kayak mungkin kalau sekarang tuh aku susah untuk ngomongnya gitu ya. Kalau kita ngomongin sastra itu kan sebenarnya kayak orang lihatnya pasti banyaknya tentang teks, belajar bahasa, apalagi bahasa gue bahasa asing, bahasa Inggris. Orang udah keburu bete duluan kalau belajar bahasa Inggris, ya kan? Karena nggak tahu bahasanya, apalagi kalau nggak belajar dari kecil. Nah, gimana caranya lu ngajak kaula muda atau orang-orang yang masih muda nih, orang-orang seumuran kita, terutama anak-anak yang mau lulus SMA, terus mereka mau masuk ke dunia kuliah, terus mereka bingung nih milih jurusannya. Gimana caranya lu ngajak mereka supaya mereka tertarik ke sastra? Kalau aku sendiri ya, dulu juga aku tidak begitu tertarik tentang sejarah. Tapi setelah aku masuk ke sejarah sastra ini, mungkin baru awal pertama kali ya. Aku ngerasa ternyata sejarah sastra itu seru dan kita bisa banyak belajar banyak hal. Oke, kita bisa belajar banyak hal dari sejarah kan, karena menurut lu itu seru. Tidak hanya sejarah, di sejarah sastra itu bukan hanya sejarah, banyak tentang kita belajar ada basic akademi Inggris. Jadi kita tuh di sejarah sastra ini tidak fokus hanya tentang sejarah, mulai dari linguistik, filsafat. Jadi setelah aku masuk di sini tuh mungkin aku pertamanya mikir kalau masuk Indonesia itu membahas tentang sejarah, ternyata tidak. Banyak hal yang dibahas di sastra Indonesia dan itu membuat aku overall seru. Oke, sebagai penutup, sama-sama anak sastra, dia sastra Indonesia dan juga sastra Inggris. Kenapa harus masuk sastra ya? Entah mau Inggris, Indonesia, Prancis, dan lain sebagainya. Yang pertama, sastra itu ibaratnya kayak kacamata. Kalau kita punya mata yang minus, ya udah apa yang kita lihat ya udah burem. Itu yang terjadi dan itu apa adanya kalau mata kita lagi minus. Kalau kita nggak pakai kacamata. Tapi kalau misalkan kita pakai kacamata dengan kondisi mata kita yang lagi minus, sesuai dengan minusnya, kita bisa ngeliat di sekeliling kita jadi lebih detail lagi dan semuanya nggak terasa burem lagi. Terus yang kedua, sastra itu layaknya kayak lagu galau. Kenapa itu? Karena kita bisa ikut ngerasain vibes dari lagu itu. Gitu. Dan menurut gua nih ya yang terakhir, kita itu bisa belajar empati dari sastra. Jadi kita bisa ngerasain apa yang dirasain sama si penyair, si pencipta lagu, si pencipta puisi atau si pencipta novel tersebut tanpa kita harus ngerasain
apa yang mereka rasain jadi mereka gitu. Terus kita bisa ikut ngerasain kalau misalkan kita baca tentang novel yang bersejarah, kita jadi bisa ikut ngerasain gimana rasanya ada di zaman itu tanpa harus balik lagi ke zaman itu. Jadi sastra itu bener-bener kayak sesuatu yang sangat amat luas dan kita harus bisa untuk berpikir abstrak. Kalau lu nggak suka belajar matematika dan lu ternyata suka belajar bahasa, berarti tandanya lu bisa berpikir dengan abstrak gitu. Dan tandanya kamu harus masuk ke Sastra. Kalau buat lu gimana? Kalau buat aku sih sastra itu dia bisa membantu seseorang yang tidak bisa, semisalnya orang itu tidak bisa mencurahkan segala sesuatu secara langsung. Kayak orang apa ya namanya? Apa sih namanya? Nggak, kalau misalkan orang itu nggak pintar komunikasi, contohnya kayak orang-orang yang introvert. Nah, orang-orang introvert, sastra itu juga bisa ngebantu tau, kalau kata aku ya. Karena apa? Jadi dia tuh bisa mencurahkan segalanya itu lewat media ataupun lewat tulisan. Jadi dia itu bisa membuat karya sastra lewat curahan hati dia. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang tipe perasa dan kalian pengen nuangin apa yang ada di diri kalian tapi kalian nggak tahu mau nyampein kemana, kalian cukup masuk ke sastra.